Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dalam acara Kamu Bisa. Dan pada episode kali ini, kita sungguh merasa terberkati tentunya karena kita akan membahas satu materi yang sangat penting yang selama ini mungkin kita sudah bahas di sebelum-sebelumnya mengenai bagaimana kita bercocok tanam. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pupuk organik. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Yunita Situmorang. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah bisa hadir dalam acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Dan tentunya kita juga tidak berdua di sini karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang dari malam ke malam sudah bersama dengan kita, yaitu Bapak Marky dan Bapak Daniel. Selamat malam Pak Marky dan Pak Daniel. Selamat bergabung Pak Marky dari Universitas Kelabat dan Profesor Daniel dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam, selamat bergabung. Selamat malam. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa tentunya karena dari episode-episode sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai pertanian. Dan pada malam hari ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang pupuk. Dan di sini juga bisa dilihat hasil-hasilnya tentunya yang sudah sempat dibawa oleh narasumber kita, Ibu Yunita. Tapi sebelum kita akan membahas bagaimana hasil-hasil ini atau dampak dari pupuk organik itu, kita akan banyak bertanya kepada narasumber yang lebih ahli, mau tanya apa sebenarnya itu pupuk organik. Kita langsung saja, mungkin kita akan minta pendapat dari Profesor Daniel atau Bapak Marky lebih dulu untuk bisa menyampaikan sebenarnya pupuk organik ini apa? Apa bedanya dengan pupuk-pupuk pada umumnya, mungkin pupuk-pupuk kimia dan lain-lain sebagainya itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu pupuk organik? Mungkin Bapak Marky terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan. Okay. Iya. Sebelum dilanjutkan ke Profesor Daniel. Apa itu pupuk organik dan boleh dijelasin sedikit apa bedanya dengan pupuk-pupuk yang lain? Ini kedengaran ya? Ya, kami bisa dengar. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau kita mengacu dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006, ada definisi yang menjadi acuan pemerintah, menjadi acuan kita tentang definisi pupuk organik. Misalnya dikatakan bahwa pupuk organik itu adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya dia terdiri dari bahan organik. Nah, bahan organik ini berasal dari mana? Bisa dari tanaman atau dari hewan yang telah melalui proses rekayasa. Apakah itu melalui proses penguraian dan sebagainya. Dapat berbentuk padat dan cair yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, itu definisi dari pemerintah. Dan itu yang menjadi acuan kita menelusuri apa yang dimaksud dengan pupuk organik. Nah, apa beda dengan pupuk-pupuk anorganik? Nah, bedanya adalah kalau pupuk organik itu kita sebut dengan ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena bahan pupuknya itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa makanan. Jadi lebih ramah lingkungan. Jadi sisa-sisa itu tidak dijadikan limbah yang terbuang, tapi digunakan sebagai pupuk melalui proses dekomposisi atau fermentasi. Nah, apa beda dengan pupuk-pupuk anorganik atau pupuk-pupuk kimia? Bedanya adalah kalau pupuk kimia atau pupuk anorganik itu memang sedikit tidak ramah lingkungan karena akan dapat merubah struktur kimia, fisik, dan biologi tanah. Jadi mungkin itu secara simplitas. Terima kasih banyak Pak Marky untuk penjelasannya. Mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan atau ditambahkan dari Profesor Daniel mengenai apa itu pupuk organik. Silakan Profesor. Baik. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan. Pertama kita mesti ngacu dulu bahwa yang disebut pupuk itu jelas ya dalam SK Menteri Pertanian karena dia mesti mempunyai unsur hara yang cukup yang diperlukan tanaman.
Sebetulnya dulu orang sudah menggunakan pupuk organik juga. Karena apa? Karena kalau kita lihat orang-orang tua kita, kalau dia punya sampah, punya apa, ditaruh di dalam lubang di tanah, kemudian ditutup, kemudian setelah jadi tanah diambil, dijadikan untuk pupuk. Tetapi yang pada saat sekarang, pupuk organik ini prosesnya sudah dipercepat. Kalau dulu itu bisa makan berbulan, sekarang hanya dalam hari atau bahkan minggu. Ya. Jadi kita tambahkan sesuatu bakteri, sejenis bakteri, ya, yang biasanya itu adalah bakteri lokal spesifik terhadap bahan yang akan kita gunakan untuk menghancurkan. Jadi bakteri ini yang sebetulnya bekerja memakan bahan organik itu dari tumbuhan maupun hewan, maka dia lebih aktif bekerja sehingga proses menjadi pupuk organik ini bahkan 3 minggu atau sebulan paling lama. Ada 2 pupuk organik ini, ada pupuk organik cair, ya, tapi pada dasarnya adalah organisme yang biasa dalam tanah, kita pasnya bisa terjadi lebih cepat menjadikan pupuk atau mengkompos sisa-sisa dari. Oke, mungkin ada sedikit gangguan ini. Terima kasih Profesor Daniel. Seperti yang kita tahu kan, kalau saya dulu di desa itu banyak sampah-sampah yang sering digunakan oleh orang-orang tua kita untuk jadi pupuk. Dan sebagai orang awam mungkin ada pertanyaan yang simpel mengenai pupuk ini. Kan ada kadang kita berpikir, ini sampah, busuk, apakah cocok gitu? Maksudnya untuk kita taruh atau kita seperti di sini ada sayur. Kan secara logika mungkin orang awam ya, kurang layak atau kurang pantas kalau misalnya kita taruh, atau ini secara awam ya, mungkin bisa dijawab Pak Marky atau Profesor Daniel, sesuatu yang istilahnya busuk gitu kita taruh di makanan, bisa dijelaskan mungkin Profesor atau Pak Marky, untuk supaya mungkin orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya atau punya pertanyaan yang sama dengan saya, kok sesuatu yang kurang bagus, busuk dari sampah kita taruh di tanaman-tanaman makanan seperti itu. Mungkin bisa dikasih penjelasan Pak Marky atau Profesor Daniel mengenai hal tersebut, supaya di luar sana jangan ada pemikiran-pemikiran yang salah mengenai pupuk organik tersebut. Silakan, mungkin Pak Marky atau Profesor Daniel, silakan. Sebelum kita ke praktisi kita di sini, ada Ibu Yunita yang akan mungkin menambahkan secara praktikal selama ini yang sudah diterapkan di tempat Ibu Yunita. Silakan. Oke, terima kasih. Memang ya begitu, memang begitu dia punya kenyataannya. Karena memang harus melewati proses pembusukan, proses penguraian di sana. Nah, kalau kita bicara proses penguraian, pasti ada proses pembusukan di sana. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan proses komposisasi, maka ada proses di sana, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Nanti kan seperti kita misalnya kita buat pupuk organik padat, kita buat lubang, kemudian kita masukkan kotoran kambing, sapi atau ayam. Kemudian kita timbun lagi dengan bekas-bekas sisa makanan. Kemudian kita timbun lagi dengan kotoran hewan. Kemudian kita timbun lagi dengan bekas sisa misalnya daun-daunan. Setelah itu kita tutup lagi dengan tanah. Dan yang perlu diingat adalah salah satu indikator bahwa kompos atau pupuk organik padat itu sudah jadi adalah dia punya bau busuk sudah tidak ada lagi. Bau busuknya sudah tidak ada. Jadi itu, bau busuknya sudah tidak ada, warna makanannya tidak seperti semula, jadi semuanya jadi warna hitam seperti itu.
Jadi tidak perlu jijik dengan hal seperti itu. Tidak perlu jijik dengan hal seperti itu karena manfaat yang kita dapatkan dari pupuk organik ini lebih besar daripada apa yang kita lihat dari awal. Karena kalau kita lihat dari awal kan mungkin cuma kita buat saja mungkin 1-2 jam lakukan proses pengomposan. Setelah itu kan kita biarkan selama beberapa minggu, 2 minggu, katakanlah 2 minggu, atau paling lama 3 minggu. Setelah kita gali, kita keluarkan, baunya sudah hilang. Baunya sudah hilang, warnanya juga sudah berubah. Jadi tidak perlu rasa jijik dengan sisa-sisa makanan, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berguna dibandingkan dengan dari awal apa yang kita lihat. Justru lebih aman itu daripada pupuk-pupuk yang kimia ya Pak ya? Iya. Justru yang kimia yang harus kita lebih was-was istilahnya, lebih berhati-hati. Karena kalau kita pakai pupuk kimia juga, dia itu akan merubah struktur fisik kimia biologis tanah. Kita kasih contoh, pupuk-pupuk kimia, dia dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah, cacing-cacing di tanah, yang membantu proses penggemburan tanah, dia akan mati. Kalau kita pakai bahan organik, malah mereka akan lebih aktif, akan membantu proses penggemburan tanah dan sebagainya, membantu proses kesuburan tanah dan sebagainya. Kalau ada mikroorganisme di dalam tanah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Marky untuk penjelasannya. Mungkin dari Profesor Daniel untuk menanggapi pandangan orang di luar sana mengenai hal-hal yang jorok, yang busuk ini untuk bisa digunakan. Seperti itu. Jadi memang itu adalah image atau citra dari selama ini bahwa pupuk organik itu kalau dibuat khususnya dengan cara bau, tetapi dengan cara baru dengan menggunakan starter itu prosesnya bisa cepat dan pada umumnya tidak berbau, menjadi kita sebut dengan aerobik. Yang bau itu adalah anaerobik, tidak terjadi sirkulasi udara ya. Sedangkan ini berbeda, kita sengaja kalau yang organik itu kita tambahkan starter sehingga dia bisa bekerja memakannya tidak bau, begitu tanda kutip ya. Dan memang sebetulnya tanaman membutuhkan unsur ya yang ada di dalam bahan-bahan organik tersebut. Memang kita bisa berikan unsur tersebut secara sintetik ya, anorganik kita berikan kepada tanaman. Keunggulan dari pupuk organik adalah dia mempunyai bahan organik, dia bisa membuat tanah lebih gembur ya, mikroorganisme bisa berkembang dengan lebih baik ya, dan ini bisa membantu penyerapan makanan tadi ada unsur-unsur hara oleh tanaman dengan lebih cepat. Makanya selalu kalau kita tanya dia bertani, selalu pupuk dasarnya adalah pupuk organik ya, dipakai bekas kotoran hewan dan sebagainya, baru dia nanti menambah atau mempercepatnya dengan pupuk anorganik. Tapi kalau bisa kita gunakan ya, karena tadi seperti kata Pak Marky, kadar organik, tanah organik itu akan lebih baik. Jadi yang kita pakai ini tadi seperti katanya, pupuk ini sudah jadi, sudah seperti tanah, ya, sudah seperti tanah. Kalau kita sudah lihat caranya nanti, Dinta mungkin bisa memperlihatkan bahwa caranya itu sebetulnya tidak bau, dan bahkan Ibu ini di rumahnya malah di pekarangan rumah yang kalau. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor. Kita langsung beralih ke Ibu Yunita. Kita mau tanya-tanya bagaimana apa yang Ibu lakukan di rumah, maksudnya kegiatan sehari-hari mengenai pupuk ini. Mungkin ada strategi-strategi khusus dari Ibu atau apa yang dicampurkan kalau misalnya di rumah seperti apa, Bu? Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Sebenarnya awalnya saya merasa terbebani dengan masalah sampah.
Oh, itu awalnya. Itu awalnya Saya sampai sudah melakukan ini sekitar 20 tahun yang lalu hingga Wow. saat ini. 20 Jadi tahun. dengan bercampurnya, mungkin kita tahu, saya tidak usah terangkan bahwa seluruh negara kewalahan dengan sampah. Iya. Nah, saya sebagai manusia biasa tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Betul. Saya hanya bisa merubah diri saya sendiri, dan saya mulai dari lingkungan rumah tangga. Yang dekat dulu ya, Yang dekat sekitar. dulu, sekitar. Semoga nanti anak-anak saya pun akan seperti itu. Karena sudah dimulai dari rumah tangga. Iya. Oke. Jadi kita kan setiap hari sampah organik itu sangat banyak. Dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga potongan rumput di halaman. Itu bisa ya dipupuk ya? Iya. Jadi yang penting kita harus cacah sekecil mungkin. Oke. Sebelum kita masukkan di bak, mungkin di video nanti bisa Iya. dilihat. Nanti kita tayang. Ya, seperti Pak Marki. Marki bilang, waktu dulu sebelum saya menemukan kotak sampah pengolah kompos itu, ada tanah kosong, saya gali. Persis Oke, seperti ahli oke. kita bilang tadi. Oke, setiap hari sampah itu, sampah sayuran kita cacah kecil-kecil, nanti kita buang, kita taruh di tempat sampah, pengolah sampah. Iya, khusus ya itu untuk Iya, disediakan. khusus untuk, jadi kita pilah-pilah. Oke, nah setiap kita buang sampah itu harus kita kasih seperti tadi ahli bilang itu starter Nah, itu atau pembusuknya. Oh, itu tambahannya, itu Ya, dari itu luar. harus. Kalau tidak nanti akan bau busuk, mungkin seperti bau busuk di Oke, pasar. Oke. Itu ada yang produksi atau Nah, seperti untuk apa? para pemirsa, kalau untuk gampang ada dijual di toko pertanian Oke. M4. Namanya apa tadi, Bu? M4. Oh, M4. Iya. Ya, oke. Itu tinggal dicairkan 10 sampai 15 10. dicairkan perbandingan Oke. Dicampur starter itu campur air. Campur air, oke. Iya. Nanti kita akan tumpahkan di atas. Sampah-sampah yang tadi yang kita udah siapkan. tadi, iya. Oke. Tapi yang mau saya ceritakan itu bagaimana kita hidup di kota besar, Iya. hidup di lingkungan Oh iya, terbatas, betul sekali. kita bisa mengelola sampah itu. Tadi kan saya katakan kita mengelola sampah seefektif mungkin. Nah, saya bikin sendiri starternya itu. Oh, jadi bukan dibeli tapi Ibu bikin sendiri Iya, sekarang. saya bikin sendiri. Oke. Jadi sangat gampang sebenarnya pemirsa, kita ke pasar. Mungkin sekarang dengan pandemik agak sulit ya. Jadi dulu saya ke pasar, kita minta ke penjual buah-buahan, buah yang sudah tidak layak dia jual. Oh, yang ya. udah terlalu lama ya, mungkin Iya. karena belum laku kita. Ya, Oke, jadi bisa. saya buat 5 kilo buah-buahan dengan 5 macam. Oke, 5 kilo. Ini bisa dicatat mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan, Iya. siapa tahu ini. 5 kilo buah-buahan, berbagai Iya. macam buah-buahan. Kenapa berbagai macam buah-buahan? Karena masing-masing pasti punya kontribusi yang berbeda-beda. Oke, beda Oke, buah ya. Ya, saya minta lagi ke tukang kelapa, air kelapa 5 liter. Oke, 5 buah, 5 kilo, 5 kilo buah dengan 5 jenis yang berbeda ditambah. 5 liter air kelapa. Oke. Oke. Nah, itu dihancurkan, masukkan di jerigen atau di gentong gitu ya. Kita taruh gula merah sekitar 1 kilo. Oke. Oke. Itu kita biarkan kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Kalau dia berbau fermentasi, berbau tape, Oke. berarti fermentasinya jadi. Oke, udah berhasil. Sudah berhasil. Dalam proses berarti dia. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Kalau dia bau busuk, udah buang aja. Itu gagal berarti. Gagal berarti. Oke, cuma tahu dari situ ya, kalau misalnya bau fermentasi berarti berhasil, kalau bau busuk berarti gagal. Iya, buang itu saja. indikasinya. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu jadi yang tadi, baru kita saring, kita isi di bekas kemasan tuh separuh. Oke. Separuh. Nanti kita penuhin dengan air beras. Ini air beras, air yang dipakai Air cucian beras. ya. Oke. Jadi tadi kita sudah punya induknya lah.
Iya. sudah punya induknya. Nanti kita isi separuh-separuh. Iya. Kita penuhin dia dengan air kelapa. Mhm. Kita tambahkan lagi sekitar setengah ons gula merah. Oke. Kita biarkan lagi kurang lebih 15 hari. Nah, itu sudah jadi. Oke. Nah, sewaktu kita mau membuang sampah, tinggal kita cairkan Kita tinggal 1 taruh-taruh. banding 10 atau sampai 15. Udah jadi masternya lah Sudah istilahnya. jadi master. Oke. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut tanya-tanya, kita akan menyaksikan video yang sudah disiapkan sehubungan dengan materi pupuk organik kita pada saat ini. Kita ikuti bersama. Nah, itu tadi kita sudah lihat beberapa cuplikan hasil-hasil yang sudah bisa dirasakan oleh Ibu Yunita yang menggunakan pupuk organik tadi. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrol sampai di bagaimana pembuatan pupuk, tapi masih pupuk padat, Bu ya. Iya, itu. Bagaimana proses selanjutnya sehingga dia akan menjadi pupuk organik yang cair seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi. Ya. Saya kan bukan ahli ya. Iya, nanti kita akan minta tanggapan juga Artinya, dari ini. Saya dengan belajar dari YouTube dan buku-buku Ya. itu saya lakukan. Jadi tadi kan sudah ada komposter Iya. tadi, sudah ada cairan itu, Iya. oke. Saya siapkan 3 galon kosong ya. Itu kita bisa beli dengan bahan bekas ya. Tetap kita konsepnya reuse untuk Oke. sampah-sampah. Oke. Saya sediakan 3. Oke. 1 drum atau gentong ini saya ambil sabuk kelapa dari tukang kelapa, sabuk kelapa sekitar mungkin dia 5 kilo sampai 10 kilo ya. Saya isi di 1 drum ini dengan air 40 liter. 1 drum 40 liter dengan sabuk kelapa 5 kilo. Iya. Oke. Karena itu KCL organik. Waduh, saya kurang tahu itu. Nanti kita bahas. Oke. Itu Seperti itu, seperti itu. KCL organik dan dia nanti semakin lama airnya akan hitam coklat kehitam-hitaman. Akan berubah dia ya Berubah warnanya. airnya. Itu pengaruh dari sabuk kelapa tadi. Iya. Oke. Oke. Ya. Di tempat yang kedua, Di galon di kedua. galon kedua, saya taruh 2 karung kotoran kambing, Oke. oke, dengan air 40 liter, 40 liter oke, lagi. dengan gula kurang lebih 1 kilo, Ini gula merah ya? gula merah, ya, dan komposter tadi. Oh, yang sudah dibuat tadi ya? Iya, 1,5 liter kurang lebih, 1,5 1 liter sampai 1,5 liter. Untuk yang galon yang kedua ini? Yang galon yang kedua. Oke. Oke. Nah, jadi itu saya biarkan sekitar 2 sampai 3 minggu juga. Oke. Nah, setelah itu di galon yang ketiga saya gabungkan air yang kedua tadi, dua-dua itu 1 dan 2 digabung di galon di ketiga. galon ketiga. Itulah menjadi pupuk cair organik saya. Oke. Oke. Nah, pemirsa ini saya bawa mangga ya. Iya. Ini mangga Thailand. Mangga Thailand. Ya, kalau mungkin pemirsa biasa makan sticky rice, inilah yang mereka Dari mangga ini dari pembuatan mangga. sticky Enggak, rice-nya. mereka makan sticky rice ada mangganya ini. Oh. Oke. Nah, di Pasangannya. negara asalnya ini dari Thailand, saya melihat tidak pernah sepanjang tahun dia. Oh, istilahnya nggak ada musimnya Nggak dia ada ya. musimnya. Kapan aja berbuah Ah. gitu.
Terus saya pikir karena mungkin teknologi pertanian mereka ya. Iya. Oke. Jadi dengan pupuk cair tadi yang sudah saya buat, saya encerkan mungkin sekitar 30 liter sekali ini, itu pohon pisang, pohon mangga saya tusuk-tusuk dengan linggis ya. Supaya bisa lobang ini, Supaya banyak akar-akarnya. lobang. Iya. Nah itu saya tumpahkan. Oh, jadi pupuk yang tadi dipupuk ke pohon mangga ini. Iya. Oke. Nah, jadi puji Tuhan untuk saya melihat tetangga yang memiliki mangga seperti ini. Ibu punya mangga ini, tetangga juga punya? Iya, pada saat ini mereka tidak berbuah. Oke, mungkin karena nggak dirawat dan nggak dipupuk kan? Iya, mungkin hanya dibiarkan saja. Ya, mangga saya berbuah. Oh. Gitu. Ini manis sekali. Bijinya sangat tipis. Ya, kenapa saya bawa mangga ini? Karena memang pupuk organik tadi yang cair saya pakai untuk mangga. Terima kasih banyak. Mungkin kita minta sedikit pendapat dari kedua narasumber kita, Pak Marky dan Pak Daniel. Hubungan tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Yunita, bagaimana proses pembuatannya, apakah memang seperti itu atau ada langkah-langkah yang lain, dan nanti kita akan bahas dampaknya terhadap mangga ini, pupuk yang tadi sudah dicoba oleh Ibu Yunita. Mungkin dari Profesor Daniel terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, satu kunci yang selalu kita dengar tadi disebut oleh Ibu Yunita, setiap tahapnya selalu ada gula merah. Nah iya ya, gula merah. Ya, jadi ini kuncinya itu memang gula merah. Jadi sebetulnya bukan gula merahnya, tapi gulanya. Ya, Ibu Yunita menggunakan gula merah karena ini tadi pupuk organik, maka dia menggunakan gula yang organik. Oke. Ya. Jadi pada waktu kita membuat awalnya tadi starter itu, mikroorganismenya ini mesti kita beri makanan. Ya, beri makanan dan dia kuat, maka cara yang paling mudah adalah bagi mikroorganisme ini memakan, kalau kami di istilahnya substrat ya. Makanannya itu gula paling mudah dimakan, ya gula mudah dimakan. Jadi mikroorganisme makan gula, kemudian baru dia makan bahan-bahan organik lain, ya sehingga dia menjadi tadi yang disebut EM4 itu adalah effective microorganism. Jadi dia memang organisme yang sudah efektif, yang sudah khusus untuk tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Makanya tadi dia ibu ini menggunakan 5 jenis mangga atau 5 jenis buah. Sebetulnya bisa ditambahkan selain buah adalah sayuran, ya. Karena tadi kalau yang buah-buahan dia hanya mikroorganisme atau bakteri yang sudah biasa di buah-buahan. Kalau ada sayuran, dia akan bertambah bakterinya menjadi lebih lengkap bakteri yang ada di sayuran, sehingga lebih lengkap, begitu ya. Jadi ini memang metode yang dibuat oleh Ibu Yunita ini sudah metode standar, ya sudah bagus sekali. Ya, jadi perhatikan selalu setiap langkah awal kegiatan selalu ada gula. Gula ini untuk merangsang si mikroorganisme untuk lebih aktif. Dan nanti setelah dia aktif, dia menghasilkan gula sendiri. Pada waktu dia mengurai si bahan organik, dia akan menghasilkan gula yang dimakannya sendiri untuk dia bertumbuh, ya. Jadi itu. Dan kemudian memang ada satu hal di pupuk organik ini yang mungkin tidak ada di pupuk anorganik. Di pupuk organik ini pada waktu proses dekomposisinya itu beberapa bahan itu ada protein. Protein ini akan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi berbagai asam amino. Ya, asam amino ini contohnya yang ini adalah glutamat. Ya, glutamat salah satunya. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan, wah, waktu sudah berbuah, pohonnya dipupuk pakai penyedap makanan, begitu ya. Sebetulnya itu adalah hanya menambahkan glutamat. Padahal di pupuk organik cair tadi yang dibuat oleh Ibu Yunita secara alami sudah dibentuk oleh tanaman. Nah ini yang kadang tidak ada pada
pupuk anorganik, pupuk sintetik ya. Karena pupuk sintetik itu adalah pupuk murni. Kalau dia NPK hanya NPK saja. Sedangkan kalau pupuk organik dia ada NPK, ada unsur hara lain, ada asam-asam amino lain yang sebetulnya tidak banyak tapi diperlukan oleh tanaman atau dapat merangsang tanaman untuk lebih aktif. Jadi contohnya seperti tadi, Ibu Yunita menggunakan pupuk organik cair, ini ada asam-asam organik, ada asam-asam amino, ini merangsang si pohon mangganya untuk bekerja menghasilkan bunga dan bisa berbuah. Profesor Daniel, mungkin sebelum kita melanjutkan tambahan dari Bapak Marky, kita mau mengundang untuk setiap pemirsa yang sedang menyaksikan ini yang memiliki pertanyaan, Bu. Bisa disampaikan di kolom komentar Facebook dan YouTube. Kami persilakan bisa dituliskan di sana. Oke, untuk Pak Marky, silakan Pak Marky, ada tambahan yang bisa ditambahkan sehubungan dengan proses pembuatan pupuk organik tadi. Oke, terima kasih. Jadi pertama adalah memang bahan utamanya itu gula. Bisa pakai gula putih, tetapi pada umumnya paling idealnya adalah gula merah. Gula merah. Ada juga orang menggunakan molase. Molase yang sering dijual di pasar. Molase. Ya, cuma dia lebih kadar gulanya lebih tinggi. Tapi saya lihat secara praktis orang menggunakan gula merah untuk seperti Prof bilang, untuk memberi. Jadi begini ya, EM4 yang Prof katakan tadi, efektif mikroorganisme itu, di situ sudah ada mikroorganismenya sudah ada, tapi istilahnya dia tertidur, masih tidur. Nanti dikasih makan, baru dia akan bangun menjadi sangat aktif kalau pakai EM4. Nah, sekarang pertanyaan, mana lebih aktif EM4 dengan mol mikroorganisme lokal yang ada pada sisa-sisa makanan. Kalau kita pakai EM4, proses fermentasinya lebih cepat memang dibandingkan dengan tidak pakai EM4. Jadi itu. Berikutnya adalah mungkin masukan untuk Ibu Yunita ini. Ibu Yunita menggunakan, kenapa pohon mangga Ibu Yunita berbuah terus? Ada teori begini. Kenapa pohon mangga Ibu Yunita berbuah terus? Karena Ibu Yunita memfermentasikan bahan-bahan yang berasal dari buah. Biasanya kalau bahan-bahan yang berasal dari buah, di dalamnya itu terdapat pupuk-pupuk yang merangsang proses. Ya, terdapat bahan-bahan organik yang merangsang proses pembuahan. Tetapi kalau kita memakai, jadi kalau buat fermentasi pupuk organik cair, kalau bisa saya sarankan, dipisah. Bahan buahnya berbeda, bahan daunnya berbeda. Jadi kalau kita mau rangsang dia punya daun, kita gunakan yang daun-daunan, hasil fermentasi daun, VOC untuk daun. Kalau kita mau rangsang buah, kita gunakan fermentasi dari buah-buah. Oh, ada kemudian ada lagi, ya? Iya, ada spesifikasinya. Jadi dipisah begitu. Saya mau tambahkan yang Prof bilang tadi tentang protein. Ada penelitian yang dilakukan di Kalimantan, kalau saya tidak salah ingat. Mereka menggunakan ikan. Jadi mereka cuma menggunakan ikan 10 kg 200 ml air dengan 1 kg gula merah. Luar biasa. Durian mereka berbuah lagi seperti yang dialami oleh Ibu Yunita. Mereka pakai ikan. Jadi difermentasikan sekitar 2 minggu. 2 minggu difermentasikan, lalu diencerkan dengan perbandingan 1:10. Saya lihat hasil penelitiannya, duriannya berbuah seperti mangga Ibu Yunita ini, seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang ingin saya tambahkan lagi adalah pupuk organik cair ini, sebenarnya bisa kita dapatkan dari dua sumber. Yang pertama adalah hasil fermentasi yang sering Ibu Yunita buat. Yang kedua adalah dari proses pengomposan. Bagaimana caranya adalah pupuk organik cair hasil pengomposan itu kita rendam di air. Lalu kita biarkan selama 1 hari lah, katakan 24 jam. Lalu besoknya kita saring.
Lalu kita dapatkanlah pupuk organik cairnya. Cuma memang dari beberapa hasil penelitian, dia punya kandungan bahan organik di kompos dan di pupuk organik cair itu ya tidak terlalu beda banyak ya. Cuma itu mungkin aplikasi kepada tumbuhan atau tanaman kita lebih mudah diserap. Nah, yang saya juga mau tambahkan adalah apa yang Ibu Yunita buat tadi dengan membuat lubang-lubang di sekitar tanaman. Nah, itu memang prosedur pengaplikasian pupuk organik cair pada tanaman-tanaman buah-buahan. Pada tanaman-tanaman buah-buahan. Prosedurnya memang seperti itu, harus ditugal, harus dibuat lubang-lubang. Mungkin kalau Ibu Yunita saya lihat pohon mangganya sudah sedikit besar, mungkin 1-2 meter dari itu, dari batang utama lalu dibuat lubang, itu sudah benar, itu sangat benar. Sehingga penyerapan unsur hara bahan organiknya lebih efektif. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Marky untuk tambahannya dan Profesor Daniel mengenai pembuatan pupuk organik. Jadi timbul satu pertanyaan lagi setelah ini. Kadar pemberian atau kadar pemupukan terhadap mungkin mangga atau sayur-sayur dan lain-lainnya kira-kira seperti apa? Tapi mungkin tahan dulu, kita akan sambung kembali setelah kita mengikuti yang satu ini. Pernah berharap Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah? Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat, jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Sebagian besar orang Amerika dewasa tidak tahu bahwa mereka mengkonsumsi terlalu banyak sodium dalam makanan mereka, dan bahkan banyak yang tidak peduli. Sebuah organisasi menemukan bahwa 70% dari 1.003 orang Amerika dewasa yang disurvei tidak mengetahui pedoman gizi untuk sodium. 59% tidak khawatir tentang pasokan sodium mereka, walaupun faktanya sebagian besar orang Amerika mengkonsumsi 2 kali lebih banyak sodium dari yang dianjurkan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Cobalah mengurangi konsumsi harian sodium Anda menjadi kurang dari 2.300 mg atau kurang dari 1.500 mg jika Anda berusia di atas 51 tahun, berasal dari Afrika di segala usia, atau jika Anda mengidap hipertensi, penyakit ginjal, atau diabetes. Kabar baiknya adalah rasa terhadap garam dapat disesuaikan. Dengan mengurangi makanan yang sudah diproses dan mengurangi penambahan garam dalam makanan Anda, palet rasa di lidah Anda akan menyesuaikan, begitu juga tekanan darah Anda. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, dan kita akan melanjutkan diskusi kita atau pembahasan kita mengenai pupuk organik. Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana pembuatan pupuk organik, dan kita akan lanjutkan kepada Ibu Yunita mungkin sebelum kepada dua narasumber kita. Apa yang Ibu praktekkan khususnya untuk mangga, sayur, lidah buaya, takaran-takaran seperti apa yang Ibu berikan? Pasti agak berbeda kan kepada mangga, lidah buaya, dan terhadap sayur ini. Seperti apa ya prakteknya? Karena saya kan orang awam juga. Iya. Jadi saya paling mencairkan 1:10. 1:10. Saya samain. Oh, sama. Iya, 1:10. Karena tadi kan kompos kalau untuk sayur-sayuran dan lidah buaya saya pakai juga kan itu yang padatnya. Oke, padat dipakai Kompos yang padat. Iya, sesekali saya siram dengan pupuk cairnya. Oke, dicampur ya, padat dan cair ditaruh ke. Oke. Tapi tidak yang bersamaan. Oh, tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Oke. Iya, jadi mungkin minggu ini yang padat, minggu depan yang cair. Oke, seperti itu.
Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan kepada Profesor Daniel dan Pak Marky, kita selalu mengundang untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tayangan Kamu Bisa, mungkin dari Facebook atau dari YouTube, boleh langsung tuliskan di sana di kolom komentar pertanyaan Anda mengenai pupuk organik. Mungkin di rumah mau mencoba atau sudah mencoba dan ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda. Kita langsung ke kedua narasumber kita, Pak Marky dan Profesor Daniel. Mungkin dimulai dari Pak Marky dulu. Mungkin ada trik atau seharusnya seperti apa pemberian pupuk terhadap tanaman-tanaman yang berbeda, mungkin mangga atau sayur yang lain, atau seperti apa? Mungkin ada takaran-takaran khusus. Bisakah satu drum itu untuk satu pohon mangga, atau cuma satu ember, atau satu gayung, atau satu sendok makan, seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara takaran pupuk, itu tergantung dari jenis tanaman. Pertama. Kedua, tergantung dari fase pertumbuhannya. Kalau kita bicara fase pertumbuhan, kita bicara tentang umur tanaman. Kalau kita bicara fase pertumbuhan, kalau contoh seperti yang Ibu Yunita buat itu kali, kalau tidak salah kali itu ya Bu, kali itu bisa dipanen sampai 1 tahun, bisa dipanen terus 1 tahun, selama 1 tahun. Nah, seperti kita ambil contoh kali. Biasanya kalau kali itu yang kita ambil adalah daun. Jadi kita pupuk dengan pupuk daun. Kita pupuk daun. Apa pupuk daun itu? Yaitu nitrogen. Nah, dia punya takaran yang seperti yang Ibu Yunita bilang tadi sudah tepat. Kalau pupuk organik pengencerannya 1:10, 1:10. Tetapi kalau untuk mangga memang tidak ada aturan memang. Saya belum pernah baca aturan kalau mangga sudah berbuah seperti apa banyaknya. Tetapi dibuat lubang berjarak 50 cm. Jadi jarak 50 cm. Jadi jarak dari batang utama, lalu kita keluar sekitar 1 sampai 1,5 meter, lalu kita buat lingkaran, ambil jarak 50 cm, dibuat lubang, lalu dimasukkan air sampai dia meresap. Sampai dia meresap, bisa 1/2 liter, bisa 1 liter. Karena ini tanamannya besar. Jadi butuh banyak pupuk organik cair. Jadi kita bisa dapatkan sekitar berapa belas lubang. Jadi dimasukkan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi proses aplikasi pupuk organik cair tergantung jenis tanaman, kemudian tergantung umur tanaman yang tidak lepas dari fase pertumbuhannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Marky untuk penjelasannya. Kita langsung ke Profesor Daniel. Seperti apa Profesor? Baik, jadi memang kalau untuk buah ya, untuk kan kalau soal buah atau yang berbuah seperti itu, memang kebutuhan pupuknya sudah beda dengan yang fase pertumbuhan atau yang daun-daun. Kalau sudah begitu dia lebih banyak kepada K dan ada N. K-nya lebih banyak. Makanya tadi Ibu Yunita sudah menggunakan kotoran kambing, itu tinggi PK-nya. Ya. Dan N-nya tadi dia ambil dari sabut kelapa. Ya. Jadi apa yang oleh Bu Yunita itu sudah betul sekali, ya, dan sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Ya, ini lagi ada mungkin gangguan, kita tunggu. Tanaman daun-daunan mungkin kurang pas, tapi kalau buah itu sudah pas ya. Jadi mungkin Ibu Yunita bisa menambahkan lebih lagi karena apa yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh tanaman. Buktinya mangganya selalu berbuah sepanjang tahun. Iya. Terima kasih banyak Profesor Daniel. Saya juga muncul pertanyaan karena mungkin kalau boleh saya tahu Ibu Yunita ini menerapkan pupuk ini di tempat Ibu Yunita untuk skala seperti apa? Skala kecilkah? Cuman sekitar rumah atau memang ada usaha perkebunan atau seperti apa? Saya tambahkan juga untuk pemirsa, kalau ada kulit telur jangan dibuang. Cangkang telurnya itu? Cangkang telurnya. Cangkang telur. Ya, saya selalu blender.
Nanti saya akan Oke. taruh ke tanaman-tanaman. Dan juga kalau ada kulit pisang, saya selalu kumpulkan, itu tidak saya buang ke tempat pengolahan Pupuk. kompos. Oh, jadi itu terpisah ya, itu nggak digabungkan. Saya iris-iris halus gitu ya, baru saya kubur di tanaman-tanaman di dalam potnya. Oke, jadi cangkang telur sama kulit pisang. Itu di luar dari pembuatan pupuk organik yang tadi ya. Iya, Oke. itu saya selalu. Seperti Iya, jadi memang kadang ekstrim ya. Kalau coba-coba lah ya, coba-coba. Jadi kalau ada acara di gereja dengan buahnya pisang, itu saya bawa pulang. Diminta-mintain ya itu Iya, jadi kulit udah pisangnya. tahu, orang tahu koster gereja itu udah tahu. Oh, ini buat Ibu Ya, Yunita. Bu Yunita gitu. Jadi, nah tadi juga memang untuk saya juga bertanam hidroponik juga di rumah. Oh, ini di rumah ya. ya. Di rumah. Jadi ya otomatis kalau panen selada ya saya bawalah waktu makan bersama. Makan bersama di gereja. Oke. Tadi pertanyaannya memang saya hanya memang skala rumah tangga ya. Kunci awalnya tadi dengan peduli lingkungan, Iya. kita olah sampahnya, tapi yang kita hasilkan misalnya lidah buaya yang kita konsumsi setiap hari itu berlebih. Jadi teman-teman yang di kompleks yang olahraga, Oke. ya, Kebagian juga ya mereka mereka. membeli. Oke, Ya, mendapatkan. mereka membeli dan juga seperti tadi ini daun kale, ya daun kale. Saya tanam mungkin di video tuh ada cuman 30 cm kali 4 meter. Ini kale mungkin saya bisa panen seminggu itu kurang lebih setengah sampai 3/4 kilo. Nah, jadi sudah untuk kebutuhan kita, gitu ya. Jadi untuk pemirsa ini termasuk komoditi yang lumayan mahal ya. Jadi saya lihat karena teman-teman sharing itu, jadi cukup lumayan ya untuk 150 per kilo daunnya ini. Gitu. Jadi teman-teman ya karena kita nggak habis di rumah tangga ya, teman-teman olahraga di kompleks. Jadi saya sudah punya pelanggan yang tetap untuk daun kale. Sudah punya customer. Customer tetap untuk daun kale, mereka selalu beli. Iya. Terima kasih banyak. Ini sudah masuk pertanyaan Pak Marky dan Profesor Daniel dan Ibu Yunita. Ini ada 2 pertanyaan sudah masuk. Saya akan coba bacakan. Yang pertanyaan pertama dari Sari Catur Lestari. Ini pertanyaan diambil dari YouTube. Mantap Ibu Yunita. Boleh juga itu mangganya. Saya sudah pernah mencobanya. Rasanya manis dan bijinya tipis. Moga-moga dapat kiriman lagi katanya. Saya ada pertanyaan. Bagaimana dengan yang tidak memiliki lahan dan tanah? Nah, ini mungkin masukan mungkin untuk orang-orang yang pengen bertanam, tapi lahan dan tanah terbatas mereka. Mau tanam apa sehingga bisa mengaplikasikan pupuk organik ini? Mungkin. Oke, saya dulu. Ya, mungkin dari Bu Yunita dulu. Pemirsa, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk lahan yang terbatas, kita bisa pakai dengan keranjang bekas buah. Keranjang buah, oke. Ya, itu dibuang di supermarket, dibuang. Ya kita ambil keranjang bekas buah itu kan bolong-bolong. Kita lapisi dengan karton. Kartonnya dengan karton kita lapisin supaya medianya tidak tumpah. Ya. Oke, itu kita bisa tanam kangkung, bisa tanam bayam di sana. Jadi dengan kita bisa atur minggu ini kita semai satu keranjang. Jadi bisa berkepanjangan. Yang penting ditaruh di yang kena sinar matahari pas. Nah, air beras jangan pernah dibuang. Itu buat menyiram itu tadi. Itu yang saya lakukan kalau lahan terbatas, bisa dengan keranjang buah yang ada
dibuang-buang Di luar sana di orang pada luar sana, buang-buang ya. buang. Ya, itu salah Oke. satunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yunita. Mungkin ke Profesor Daniel, ada tips saran untuk Ibu mungkin pada Sari Catur Lestari ini katanya untuk masalah lahan seperti apa? Bisa tanam apa begitu? Kira-kira untuk yang lahan yang kecil. Ini sudah pernah kita bahas ya, memanfaatkan. Tetapi yang pasti kita tidak bisa menanam mangga sebesar pohon mangga di rumah Ibu Yunita. Betul sekali. Tapi bisa nanam mangga ya yang versi mini ya ini dengan polybag, dan juga sekarang sudah lagi banyak sekali orang manfaatkan seperti apa yang dikatakan Bu Yunita, bekas keranjang buah itu. Ya, keranjang buah pada umumnya yang dilakukan adalah menanam sayuran, ya sayuran yang menghasilkan. Ya. Jadi kalau kita nanam kangkung 3 ke 4 minggu bisa panen, ya, atau tanaman-tanaman lain, bayam atau juga pakcoy atau yang sebagainya. Jadi kalau lahannya sempit mungkin bisa dibuat pakai rak ya, pakai rak. Kemudian tadi si keranjang buahnya disusun di rak. Ya. Dan satu kuncinya pengalaman saya dan juga literatur mengatakan sinar matahari itu diperlukan bagi tanaman kita untuk tumbuh dengan baik ya. Karena kalau tanpa sinar matahari dia tidak mendapatkan energi yang cukup. Jadi tanaman-tanaman ini energi berasal dari matahari untuk kalau istilah awam memasak makanan yang diambil ya. Jadi keranjang buah atau apapun itu bekas-bekas wadah bisa kita manfaatkan untuk ini. Kalau kita hanya punya lahan atau mungkin tembok rumah di atas atap yang ada 1 meter, bikin rak, kemudian di rak disusun tadi wadah yang kita gunakan untuk bertahan. Ya. Terima kasih Profesor Daniel. Pak Marki, ada yang mau ditambahkan sehubungan dengan pertanyaan dari Sari Catur Lestari? Oke, terima kasih. Jadi menambahkan dari Prof Daniel tadi, kalau Ibu punya hobi buah-buahan, bisa saja ditanam buah dalam pot. Istilahnya tambulan pot, tanaman buah dalam pot. Biasanya hasil stek. Jadi seperti jeruk itu masih belum 1 meter sudah berbuah. Jadi bisa ditanam di lahan kecil. Jadi tidak sampai 1 meter. Atau ada mangga-mangga yang 1 meter sudah berbuah, tambulan pot, tanaman buah dalam pot. Dan itu ya memang itu hasil steknya memang kita mesti beli atau kita buat sendiri. Mungkin lebih gampang dibeli. Kita beli di pasaran, lalu kita pelihara di rumah, kita jaga sampai dia berbuah. Itu tidak memakan tempat yang luas karena tingginya cuma 1 meter kalau saya lihat. Rimbunnya dia punya kanopi atau tajuk itu mungkin diameternya cuma sekitar 1 meter, nggak sampai 1 meter. Jadi cocok untuk lahan yang sempit. Seperti Prof bilang tadi, yang penting itu cahaya matahari harus ada, harus kena cahaya matahari, harus kena cahaya matahari. Itu saja yang saya mau tambahkan. Terima kasih banyak untuk Pak Marki dan Profesor Daniel dan Ibu Yunita yang sudah berikan jawaban terhadap pertanyaan daripada Sari Catur Lestari. Mungkin karena waktu sudah sangat singkat, kita akan coba menanyakan pertanyaan terakhir ini dari YouTube juga, dari Titin Daeng. Apakah lubang biofori yang diisi pupuk organik bisa membantu untuk pemupukan pohon? Tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Profesor dan Pak Marki tadi. Atau ada yang mau ditambahkan mengenai lubang biopori tersebut? Pak Marki atau Profesor Daniel? Dipersilakan. Oke. Ada penelitian yang saya katakan tadi di Kalimantan. Saya baca lahan dengan pH 3,5 itu sangat cukup asam. 3,5. Rumput pun sulit untuk bertumbuh. Lalu ditanamlah
durian. Pertama 1 kali tanam mati, 2 kali tanam mati. Lalu mereka cari solusi bagaimana untuk menetralisir pH yang sangat asam ini selain dikasih kapur. Mereka sudah kasih kapur, ASI tanaman duriannya mati. Lalu dibuatlah pupuk organik cair ini. Waktu mereka siram, hanya siram tidak buat lubang biopori, itu mati. Bibit duriannya mati lagi. Lalu mereka aplikasikan pupuk organik cair yang saya bilang tadi, ikan, dibuatlah biopori. Dikasih masuk lubang cukup dalam mereka buat saya baca. Lalu dimasukkan dia punya POC itu. Yang luar biasa dia bertumbuh. Durian tersebut dan buahnya luar biasa. Padahal di lokasi tersebut pH-nya itu 3,5 sampai 4. Luar biasa. Jadi sangat penting lubang biopori ini. Tempat penyerapan. Karena kalau kita siram langsung seperti itu, karena begini, POC itu, pupuk organik cair itu tidak tahan panas. Pupuk organik cair itu tidak tahan panas. Oleh karena itu, seperti yang Ibu Yunita buat itu sudah sangat bagus sekali. Dibuat lubang-lubang sehingga pupuk organik cair itu tidak terlalu lama kena panas. Dibuat lubang-lubang, biopori dikasih masuk airnya. Kalau pohon mangga besar dibuat lebih banyak airnya yang dimasukkan. Jadi kesimpulannya adalah lubang biopori itu sangat membantu proses penyerapan POC dari bahan-bahan organik yang kita masukkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Marky. Mungkin karena waktu kita sudah sangat terbatas ini, kita akan langsung saja meminta closing statement kepada Ibu Yunita, Pak Marky, dan terakhir juga kepada Profesor Daniel sehubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pupuk organik. Kami persilakan Ibu Yunita. Ya. Mungkin ada ajakan atau apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Sekecil apapun yang kita perbuat untuk peduli lingkungan, mari kita lakukan, ya. Dengan peduli lingkungan, kita bisa membuat pupuk akhirnya berguna untuk kebutuhan rumah tangga, ya, terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan hasilnya pun kita bisa menjual, ya. Jadi itu yang saya mau katakan. Oke, terima kasih Bu Yunita. Selanjutnya Pak Marky. Oke, terima kasih. Jadi bercocok tanam secara organik adalah bercocok tanam yang saya katakan ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan. Karena kita mengambil semua bahan-bahan sisa sebenarnya. Dari lingkungan sekitar kita, lingkungan kita jadi bersih, pertama. Kedua, kita boleh memperoleh hasil yang luar biasa dari lingkungan yang bersih, yang kita bisa buat melalui pupuk organik. Terima kasih. Video yang mengolah ini keburu ya. Terima kasih banyak. Jadi ya silakan. Mari kita pilah kita dan gunakan sampahnya untuk menjadi pupuk organik dan manfaatkan bagi lahan sekitar rumah kita untuk menolong ekonomi keluarga. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Daniel. Sekali lagi terima kasih Ibu Yunita, terima kasih Pak Marky dan Profesor Daniel yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk bisa bergabung dan membahas tentang pupuk organik. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama dalam acara Kamu Bisa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat malam.